Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallah, pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan musyawarah 6 yang mana yang tujuan utamanya adalah untuk pesantren. Dan dalam hal ini kelanjutannya mungkin ketua yayasan bisa menyampaikan programnya, karena gimana gebrakan kita ini seperti serangan fajar ya. Artinya waktu detik-detik pertama ini ya harus lebih ngejos lah. Ya mudah-mudahan selanjutnya pun lebih ngejos juga. Nah, jadi saya pun punya perhitungan rencananya kenapa saya bikin kesimpulan hari ini adalah kegiatan musyawarah. Karena tanggal 3 sampai tanggal 7 itu masih waktu liburan kami, terutama saya pribadi, dan bisa nanti mengajak ini fokusnya kepada Pangkal Pinang dulu. Data yang nama-nama sekolah yang sudah dibumingkan yang direncanakan kemarin itu rencananya mau kita utamakan dulu ya, wilayah Pangkal Pinang. Mungkin sebelum memulai kita lapaskan dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Dedin mungkin untuk pertama kali ini sebagai ketua menyampaikan program kerja untuk arah-arahan untuk pesantren. Kepada Ustadz Dedin saya persilakan. Ini maaf nih Kiai lagi ada acara. Jadi tadi izin dia mungkin belum bisa hadir karena pertama dia lagi ada kondangan pinggir rumah. Yang kedua dia ada acara ini juga apa? Maulid Nabi kalau nggak salah. Oh ya. Baik. Silakan kepada ketua yayasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya langsung aja ya, menindaklanjuti progres yang ada sebelumnya. Jadi berdasarkan koordinasi itu kan ada beberapa poin tuh yang harus kita segera selesaikan, Ustadz. Yang pertama adalah untuk kebutuhan pinjam pakai gedung. Yang pertama, yang kedua adalah perbaikan logo ya. Kemudian penetapan pengurus pesantren ya. Nah, jadi untuk ini draft untuk peminjam pakaian gedung sama untuk penetapan pimpinan beserta staf pesantren itu alhamdulillah udah ada Ustadz, hanya tinggal beberapa data aja yang saya butuhkan. Kemudian untuk perbaikan logo pesantren itu insya Allah bisa segera langsung ini. Sama untuk ini proposal pengajuan dana ya, rencananya itu kan. Baiklah, mungkin kita sepakati aja dulu satu untuk yang masalah logo Ustadz itu kan ada ini ya, ada dua ini ya, Al-Aqsa pakai QSA sama ini ya. Nggak pakai H ya, yang benar tuh yang mana sebenarnya? Kalau Mas itu yang benar, yang tanpa H itu benar, jadi tidak usah dirubah lagi gitu kan. Kalau memang H itu harus ada, ya sudah kita sepakatkan aja. Yang benar itu yang mana? Kalau dari ininya sih pakai H ya, Al-Aqsa ya, Al-Aqsa bukan Al-Aqsa ya. Tulisannya pakai SH harusnya ya. Pakai H yang jelas. Ntar. Tapi saya ini biar langsung saya ini. Iya. Karena saya mau bikin cap pesantrennya ini. Insya Allah hari ini saya bikin cap pesantren hari ini. Saya bikin cap pesantren ya. Jadi hari ini selesai. Jadi kalau dia pakai H, kalau enggak gitu kan. Karena kan surat-surat kan butuh, terutama nanti mau ke sekolah-sekolah itu harus mengirimkan surat izin ini apa, nyampaikan kan ke sekolah tersebut kan. Jadi ada tanda tangan ya pimpinan pondok sama sekretaris gitu kan. Jadi sekolah kami tinggal eksekusi nanti kalau udah ada surat itu gitu. Yang jelas masih 3 hari lagi program ini berjalan, jadi sempatlah dalam waktu 2 hari ini untuk kunjungan ke sekolah-sekolah. Nggak mungkin kita langsung maju langsung datang gitu kan. Iya benar Ustadz. Iya. Ustadz, boleh kasih saya izin ke adminnya biar saya bisa share screen? Boleh. Caranya gimana? Ya. Coba klik peserta. Ya sudah. Klik peserta. Nah, klik yang nama saya. Oke.
Sudah? Jadikan admin. Ada nggak pilihan jadikan admin? Nggak ada. Yang adanya jadikan host. Host. Nah. Terus, ya. Oke, sudah? Udah ya? Sudah. Izin saya share screen ya. Oke. Ini kita langsung ubah aja ya. Iya, baik. Biar nggak panjang urusannya nih. Iya. Kalau Zoom ini kalau nggak salah sampai 40 menit cuma. Iya, Ustaz. Ini langsung nih. Iya. Ini udah benar ya? Ini ya? Ya, sudah. Oke, biar ini udah benar. Saya langsung ini. Kirim ke grup aja nanti ya. Biar langsung ini. Oke, ini langsung saya kirim ke grup. Setelah ini nanti langsung saya bikin ini ya, capnya nanti. Tadi saya ketemu wakil ketua masjid. Nah, dari beliau kemarin saya kan dengan ketua pembina itu Pak Julius, itu langsung nemui ke tempat sekolah itu kan yang bakal diizinkan untuk pesantren. Nah, pas di situ ada masalah dengan masyarakat, warga masyarakat itu tidak diizinkan. Maka kesimpulan akhir untuk kita bikin pesantren di situ, TKTPA aja mereka usir. Mereka itu ada kasus ini loh, kasus 2 yayasan mereka saling ini apa tidak saling pecah lah gitu kan. Nah, jadi ya kesimpulan dari Pak Wakil tadi nanti kami undang semua masyarakat di sekitar situ dalam waktu dekat ini, insya Allah dia akan mengundang kita juga. Nah, jadi izin itu jadi masyarakat diizinkan gitu kan. Itu untuk yang TKTPA-nya. Berarti langsung disosialisasikan langsung ya berarti ya? Ya, langsung. Cuman di samping itu, sampingnya kan ada apa namanya itu, rumah yang saya diamkan. Rumah itulah rencananya salah satu tempat untuk pesantren. Jadi tempat siswa-siswa santri itu tidur di situlah. Jadi yang tempat saya itu nanti pagi tadi rencananya jam 8. Ya karena nggak aktif nomor Pak Kiai, rencananya kan jam 10 kan mau rapat. Ya jam 8 tadi kunjungan ke tempat yang punya tanah, yang rumah itu tangan kanannya. Jadi minta izin itu rumah wakaf. Jadi bisa untuk digunakan untuk sosial. Memang targetnya untuk orang menghafal Quran ya. Begitu. Siap loh Ustaz. Nih kita langsung ini dulu nih ke logo udah aman ya? Logonya udah kan? Logo insya Allah aman. Alhamdulillah. Iya. Nah Ustaz, ini untuk surat ininya udah saya buat. Oke, baik. Nah tinggal ini nih pendidikan terakhir SMP, SLTP dia. Kepala Polresnya. Kalau di kakaknya SLTP ya. Sekolah lanjut tingkat pertama. Oh, di pondok pesantren apa ya terakhirnya? Tanya sama beliau lah. Saya kalau salah Magelang kalau salah. Tidak tahu nama ininya. Apa nanti seluruh data-data yang kita pun dikumpulkan jadi satu ya, dari sekolah di mana terakhirnya kan? Selain kakak juga. Ustaz Edin, kalau bisa saya sarankan juga karena ini ada masukan juga kemarin dari luar. Boleh nggak ini acara sosial, acara hafalan Quran juga kan? Salah satunya kemarin pemimpinnya istri saya juga kan. Untuk yang maaf nih, kalau kalian setuju semua, kalau nggak sih ya sudah, ada usaha kan. Jadi kemarin kan acara ini yang Al-Quran bersanad. Jadi yang hadir itu untuk Pondok Pinang aja sekitar 600 orang bahkan lebih. Nah di sini mereka pun nyari bantuan dana juga kan, baik dari pemerintah, baik dari ini kan. Saya bilang kalau mau ini, cuman kita berunding dulu kan. Kalau nanti insya Allah kalau memang butuh bantuan kami, bolehlah nanti kan. Kalau untuk nyari dananya, mungkin kalau setuju, kalau enggak sih ya sudah.
saya masih belum paham konsepnya, Ustaz. Makanya nanti dia ngasih proposal, contohnya gimana. Jadi dia untuk dilihat semuanya. Ini kita kan nama yayasan kan hasil musyawarah bersama. Kalau ada sepakat ya sudah kan. Kalau sepakat ayo kan. Saya rasa inilah. Oke. Paling nanti saya ini dulu boleh ini konsep acaranya dulu, Ustaz. Karena itu kan nanti terkait ini ya. Itu nantilah mikirnya, itu urusan orang itu. Cuman dia masih waktu Maret nanti baru acaranya. Kita ini lagi progres. Ya? Progresnya sekarang ini adalah pesantren kita dulu. Gimana pesantren ini pertama bisa berdiri ya. Yang kedua kita udah punya santri. Rencana saya juga selain nyari santri, kita juga nyari guru. Guru yang tetap, yang hafiz Quran, tambah satu lagi yang siap untuk tidur di situ. Karena rencananya kan rumah wakaf itu, nah itu kan ada rumah. Kalau bisa kita nyari yang bujangan lah kalau bisa. Nah, rumah itu dia menghandle semuanya karena pertama saya itu kerjanya jauh kalau mengharapkan saya. Maaf nih, kita kan ngarep dengan Allah nih. Cuman kita butuh progres juga untuk di lapangan itu supaya nggak ada terbengkalai kan. Nah, jadi ada yang standby di situ 24 jam. Masalah gajinya bismillah lah. Pokoknya mudah-mudahan ada gitu kan. Ada Allah. Nah, yang penting ada orangnya. Jadi siswa kita tuh nggak terlantar. Nanti Kiai Humaydi udah berangkat misalnya kerja kan. Jadi tidak siapapun yang di situ kan malulah kita. Mada ya anak kita masih kecil gitu ditinggal gitu kan. Sedangkan saya ini seringnya pergi Senin pulang Jumat. Begitu. Jadi biar ada ini kan. Gimana kira bagusnya? Kita bikin juga bagusnya sih memang pengumuman ini, pendaftaran untuk pegawai ini lulusan dari pesantren yang habis Quran. Target habis Quran kan targetnya. Nanti tapi tetap kita tampung semua. Ya berkas-berkasnya minta surat lamarannya apa saja kan yang disiapkan, entah ini sertifikat pesantrennya atau apa gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami lagi Zoom nih. Kenapa ada masuk ini? Host sudah mulai tapi cuma lama masuk kok, tapi tidak baca masuk. Oh ya sudah, coba lagi. Oke. Oke. Ini saya sambil buat ini ya. Data ini ada nggak ya? Data tanggal lahir ini ya? Bapak Putra Cipta itu ya? Ada. Nih. Oh, dia yang belum ngumpul kakaknya, nggak tahu saya. Kemarin udah saya minta ya, dia belum ngumpul kakak, jadi belum bisa ini. Tunda dulu lah itu. Oke, siap nih. Soalnya kalau ini udah, tinggal saya kirim. Ya. Jadi nih SK untuk penetapan pengangkatan kepala sekolahnya udah ada langsung. Gini. Ustaz Didin, kalau bisa, nih saran saya, yang bendahara itu ganti aja lah. Karena ini pesantren biar beda kan. Jadi cari yang lain yang biar megang dana itu yang pesantren-pesantren, yang yayasan. Jadi tidak ada campur aduk gitu. Ya. Jadi yang bendaharanya cari yang baru. Nggak usah yang sekarang. Biar lebih bisa ini ya tak tergabung-gabung gitu. Boleh kalau mau cari yang baru juga, paling kalau ada rekomendasi. Pak Julius ini mau ini ya Kiai kita nih ya, Kiai Julius mau masuk, cuman beliau itu tidak bisa masuk, gimana kenapa ya? Di Zoom ini. Oh ini nih. Ada. Ya. Siap. Udah masuk? Sudah masuk. Masih bergabung loh tulisannya. Begitu ceritanya. Nah, udah masuk. Assalamualaikum Pak Julius.
udah masuk tapi suaranya belum terhubung. Ya, ini karena jaringan atau apa ini? Baik, terus sepertinya pengaturan kayaknya. Ya, jadi terus ini Ustadz, untuk ini yang bendahara tadi ini biar lebih fokus. Yang bendahara tadi diganti aja saran saya. Ini saran saya nih. Kenapa? Karena biar lebih mudah kan perjalanannya kan. Jadi kalau yayasan-yayasan yang pesantren-pesantren, jadi kalau bisa nanti ini dana mereka pun nanti dipisah juga. Kalau ada bikin rekening, ya sudah rekening mereka tersendiri bisa kali. Atau gimana ini bagusnya? Ya memang aturan harusnya Ustadz itu tuh rekening yayasan sama rekening sekolah itu beda. Karena gini, untuk pengelolaannya juga itu bakal berbeda Ustadz untuk antara yayasan dan pesantren. Nah makanya yang di awal ini yang kita angkat itu adalah 3 pengurus dulu, kepala sekolah, sekretaris, sama bendahara. Nanti biar mereka bertiga yang ngatur untuk pengelolaan pondok pesantren, baik dari sisi ibaratnya keuangannya, baik sisi administrasinya gitu kan. Nah kita tuh hanya mengarahkan aja jadinya. Nah paling kita pantau untuk kita bantu untuk progres di awalnya gitu, seperti kalau untuk pengadaan gedung awal gitu kan, di mana gitu kan. Seperti itu Ustaz. Assalamualaikum Pak Julius. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya? Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lagi di kebun nih. Wah, nunggu dulu Pak. Dek, lagi di ini namu di tempat Mang Idi. Oh, Di masih di Padang? Masih Pak, masih di Padang. Insya Allah sekitar tanggal 7 paling cepat kalau urusan di sini udah selesai, ke Bekasi Bintaro nanti rencananya. Oh, Padang di mananya? Padang di kota Padangnya Pak. Kami dulu tinggal di Karang 2 tahun. Oh, agak jauh dari Padang ya, di ujung ya? Enggak, itu di Padang, itu di kota Padang itu. Di dekat tempat ada mall itu, mall besar itu, yang di seberang jembatan. Iya, tahu. Dekat yang Bung arahnya Hatta. Dekat Bung Hatta. Ya. Berarti jalan ke arah Gunung Padang Pak ya? Arah itu. Iya. Kalau kantor kami dulu di depan Masjid Raya itu, masjid besar itu. Oh, Masjid Raya Sumbar itu? Wah, udah. Keren banget. Jadi, apa yang kita bicarakan ini, Pak Putra? Tadi udah disampaikan pertama masalah logo. Logo untuk pesantren itu Akso itu harus pakai H. Kalau ngelihat dari Google kan. Jadi ini kan Aksa, Akso pakai A, Aksa tulisannya. Itu. Tadi udah dirubah udah. Yang kedua untuk surat tempat masjid tadi pagi saya udah ketemu wakilnya. Dari wakilnya nanti ada rapat bersama, jadi semua warga masyarakat itu dipanggil untuk memusyawarahkan pembangunan pesantren di situ gitu. Oke lah katanya, jadi dalam waktu dekat ini nanti kita diundang juga. Nah ini ngomong-ngomong Pak Mamang sendiri kapan pulang ya? Belum tahu nih, belum ada pasti menyelesaikan dulu gawean di sini. Cuman sorry, masalah nama Aksa tadi, Aksa itu kalau secara internasional memang Aksa pakai AQSA aja. Oh gitu, enggak pakai di Aksa Moskow, Masjid Aksa Al-Aqsa. Jadi AQSA. Oh. Semuanya Aksa. Semuanya Aksa. Jadi tidak pakai H. Gimana di Google? Nggak pakai H. Oh, berarti nggak pakai H. Berarti udah benar ya kemarin ya? Coba lihat itu. Saya udah kirim semua, dari Al-Aqsa itu AQSA semua. Termasuk di Wikipedia juga begitu. Coba cek dulu di Google. Saya Aksa. di Google sama. Dua itu sama-sama ceritanya. Sama-sama benar. Sama-sama benar, cuman kalau untuk penyebutannya itu lebih cenderung kepada H. Tadi saya kirim di Pak Ketua itu kan. Iya, makanya sudah saya lihat di
di grup izin Pak. dirubah lagi. Jadi dia ini ada dua. Ada yang ini. Iya, kebanyakan pakai SA aja dia, Ustaz. Iya, pakai SA aja. Coba lihat di YouTube itu, di Google itu. Ya, ini lagi cek deh. Ini Aksaha ya. Iya, ada dua versi memang dia. Kalau ini kalau di Wikipedia itu Al-Aqsa Masjid. Masjid Al-Aqsa. Semuanya Aqsa kalau di Google ini. Dapat pakai H. Pak Ketua, jadi gimana ini ya? Coba, kalau saya sih sepakat semua ya. Cuman yang paling cenderung ke internasional tuh yang mana? Ya, maksudnya yang lebih luas. Enggak pakai H. Enggak pakai H. Ya. Yang cenderung. Coba lihat di terjemah Al-Quran. Terjemah juga Aqsa. Dua versi ini, Ustaz. Jadi ada yang Al-Aqsa, ada Al-Aqsa. Pakai SH sama SA. Coba di apa namanya di tayangkan di ini. Nonton masih ini. Mau di sana. Sini. Mau menggambar ya sini. Ya. Kalau ikan. Jadi ada Al-Aqsa semua kan? Nih. Di sini pakai SH. Pakai H ya. Terjemahan di Al-Quran pakai H itu, Mama. Iya benar. Berarti pakai H berarti. Ini karena dia Qsot. Oke. Banyak Aqsa pakai H, betul. Kita ikut yang dari Al-Quran ya, terjemahannya. Iya. Oke. Masjid Al-Aqsa. Iya. Betul. Shot. Bener lah. Oke, setuju. Setuju ya. Berarti ini udah aman ya, nih ya. Aman. Baik, hari ini kita pembuatan stempelnya hari ini. Insya Allah selesai. Kau udah sepakat ini? Oke, siap. Ya, siap. Oke. Nah ini ya gimana? Kemarin ke kebun itu banyak bambu-bambu besar itu, Putra. Kira-kira kita butuh enggak? Untuk model pondok seperti Ustadz kemarin itu. Boleh lah. Tapi kayaknya belum saat ini. Karena kita nih lagi fokus itu kepada peminjaman tempat dulu ini. Makanya tadi pagi rencananya saya mau ke rumah yang punya tanah yang saya diami itu. Biar itu untuk tempat Pak Kiai sama santri kita tidur. Nah, jadi mereka tidur di rumah itu nanti. Terus untuk yang kedua, peminjaman ATP TKTPA itu rencananya wakil masjid mengundang seluruh pengurus masjid dan warga sekitar. Nanti kita diundang juga untuk izin dari pesantren. Nah, begitu yang kedua untuk yang ini. Tadi rencananya pagi tadi mau ketemu jam 8 program saya mau berangkat sama Kiai Humaydi.
Cuman kayak lagi ada kesibukan. Jadi belum saya tunda dulu. Saya WA kita tunda aja kalau gitu. Ya. Jadi jam 8-nya baru rapat kan rencananya gitu. Mudah-mudahan lah nanti diizinkan. Ustaz Putra. Ya. Kalau boleh tahu, itu kan TPA itu kan dibubarkan sama masyarakat. Itu apa kendalanya itu? Ya benar, dibubarkan masyarakat karena mereka ada 2 yayasan saling berseberangan. Ya, satu ke barat, satu ke timur. Akhirnya mereka perang saudara gitu kan. Akhirnya gitu kan. Jadi siapa yang gunakan itu, ya udah dikeluarin gitu kan. Cuman bagus kemarin dari Pak Julius ya, mamang saya ini. Tetap kemarin itu kan kami berdua itu sama Putra, kebetulan di depan TPA itu tokoh masyarakat lah, dia ketua pemuda di sana. Dia yang paling vokal itu. Jadi yang pemilik yayasan itu dihibahkan oleh yang punya tanah untuk mendirikan TPA TPK itu. Tapi itu dihibahkan kepada pengurus yayasan lama yang sekarang lagi yang ngurusin masjid. Hanya ada perubahan yayasan diganti sama pengurus baru, pengurus lama belum bubar. Jadi ada dualisme kepengurusan, ada 2 kepengurusan, sehingga masyarakat ini masih belum menolak pengurus yang baru ini hanya untuk memanfaatkan dana yang dapat dari masyarakat atau dari pemerintah untuk masjid tok, tapi TPA TPK itu tidak diurus, sehingga mereka akhirnya ya bisa dibilang tidak setuju dengan itu dan akhirnya bubar itu TPA. Nah, jadi kemarin itu yang ngasih izin ke Putra itu pengurus yang baru, sementara pengurus lama tidak menyetujui, kira-kira begitulah bahasanya. Makanya kata beliau kalau mau pakai ya harus kumpulkan dulu seluruh masyarakat, karena ini bukan milik yayasan yang baru ini yang dihibahkan dulu ke yayasan yang lama, sementara yayasan yang lama belum dibubarkan. Jadi yayasan baru ini hanya main tunjuk, ada atas persetujuan rapat atau masyarakat gitu. Oh, iya. Itu yayasan itu masih satu yayasan dengan masjid Ustaz? Iya. Itu di bawah masjid. Cuman pengurus masjid ini tidak legitim, tidak istilahnya tidak dilegitimasi sama masyarakat. Iya. Main tunjuk. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Ini namanya perjuangan. Perjuangan dimanapun kita bisa betulnya. Yang penting sekarang ini seperti yang kemarin yang dibuat Putra yang yang video kompilasi itu ya, capcut ada nggak hati bacanya, CapCut capcut itu ini Putra bagus, model itu bagus, cuman belum ada pengantar apa-apa di situ, baru semacam video dan itu pun belum tuntas. Iya, benar. Jadi mungkin nanti gini, kita kapan waktu kita bicarakan. Kebetulan Mamang bawa laptop juga di rumah, ada laptop. Cuman sudah agak lelet, udah lama. Nah, coba nanti kita bikin ini skenario dari awal sampai nanti akhir videonya seperti apa. Mungkin dibutuhkan juga ini semacam narasi. Jadi videonya tetap ada lagu seperti itu, nggak apa-apa. Cuman ada narasi bahwa kita akan mendirikan pesantren ini seperti ini. Kegiatannya seperti ini. Nah, gitu. Cuman maaf nih, ini zoomnya hampir habis nih. Nanti biar mati sendiri zoomnya. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi intinya gini aja lah. Baik, tetap kita laksanakan. Cuman yang paling progres lagi rencananya ini memang kita mau bukan pergantian sih. Yang bendahara itu nanti dipisah aja. Yang yayasan
yang pondok-pondok. Jadi nanti ada bendahara tersendiri untuk yang pondok pesantren. Betul. Kayak sekretaris pun kita udah ada yang baru. Ya, jadi gitu. Gak apa-apa. Biar lebih terarah maksudnya. Oke. Kemudian silakan Pak Ketua, apa lagi yang mau disampaikan? Paling itu aja. Ini untuk sementara. Hari ini saya kirimkan draft yang ini ya, yang untuk peminjam pakaian gedung. Nah, tinggal nanti diisi aja namanya Ustaz. Di situ nanti. Iya, siap. Sudah ada belum? Kop suratnya belum? Jadi dibuat suratnya udah ada. Di atas kop surat sekaligus. Nanti kan ditandatangani sama dicap. Iya, untuk kop suratnya udah saya buat. Pak Julius sudah saya terterakan juga untuk yang nomor notarisnya juga di situ. Oke. Baguslah. Termasuk logo ya, logo kiri kanan ya. Coba mungkin ditampilkan lagi. Jadi logo itu Tadin, mungkin ditampilkan lagi biar bisa dilihat. Bentar. Coba saya coba. Tadi masih ada kendala soalnya untuk membukanya. Iyalah saya punya sini aku kawan usaha di parkir lagu lagu sama ya yang ada di alis saya lihat melakukan bangun banyak cerita ini untuk ininya masih ini Ustaz, wordnya masih terkendala nih karena di ini ya. Oke lah biarlah. Karena waktu pun masih singkat. Mungkin pesan-pesan kelanjutannya gimana ini? Jadi kelanjutannya gimana selanjutnya? Rencananya gini, saya dulu. Untuk pertama ini saya dengan Kiai Humaidin rencananya mau pinjam tempat yang rumah saya itu, biar itu nanti untuk tempat santri sama tempat kiai. Andai kata TKTPA itu belum bisa diizinkan, kita belajar di situ dulu. Titik amannya rumah besar itu. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, mulai awal Januari ini kita sudah mulai gebrakan ke sekolah-sekolah. Jadi kami akan kunjungan ke sekolah-sekolah, mungkin Kiai Humaidi sama sekretaris mungkin nanti berangkat. Kami akan berangkat kunjungan, menyampaikan ke masyarakat, terutama ke siswa-siswa SD. Kemudian kami minta orang tua, alamat orang tuanya. Kami juga kunjungan ke orang tua. Begitu. Nah, pada hari ini juga rencananya mungkin Maman Julius sama Pak Ketua bisa menyimpulkan berapa biaya tahunan, biaya masuk berapa, biaya tahunan berapa, untuk bulanannya berapa. Nanti bisa dibikin brosur. Nah, kalau memang brosurnya udah siap, tanggal 3 ini kan kami ke kunjungan nih. Jadi itu harus pakai brosur dan itu pun biar mudah kami jelaskannya kalau tahu harganya berapa gitu kan. Mungkin gini, untuk biaya kita harus cari perbandingan dulu. Kemarin sudah ada satu kan. Kemarin itu berapa masuknya 5,54 ya. Iya. Itu masuk karena dan itu sudah lengkap, semua fasilitas sudah ada. Kemudian bulanannya 600. Iya. 600.000. Nah, mungkin nanti kita cari pembanding yang lain dulu. Cari pembanding yang lain karena kita ini baru berdiri masalahnya. Baru berdiri ini orang belum bisa melihat kinerja kita. Orang belum bisa lihat kinerja kita. Kalau yang kemarin itu sama Ustadz di siapa namanya lupa, di Trendy itu beliaunya mulainya dengan anak yatim, mulainya dengan beberapa orang anak yatim. Nah, sambil berjalan beliau tidak pernah bikin brosur, tidak pernah minta bantuan, beliau hanya pakai media sosial aja, pakai Facebook, pakai WA, pakai Instagram dan sebagainya. Nah, ini ya kenapa saya kemarin itu bilang sama Putra contoh teman waktu membuat pesantren di Sumatera Barat itu coba tanya ini apa Al-Irsyad apa Arisalah, pesantren Arisalah coba tanya, tahu ya di daerah mana? Di daerah Solo dan satu lagi di daerah mana? Dan Solo ya. Satu lagi beliau di Padang sekarang jadi ketua komisi DPRD.
Irsyad Safar itu teman saya. Yang membuat rekening di BSI itu saya itu. 001. Rekening apa? Nanti coba saya carikan ininya, kontaknya. Coba ini. Ketika beliau buka pesantren itu udah nolak mahasiswa, nolak siswa, santri. Kenapa seperti itu? Nah, dengan cara membuat video yang seperti Putra yang bikin itu. Nah, ketika dia bikin itu, disebarkan lewat sosmed, medsos, ya kan? Banyak yang datang dan sudah full. Jadi dua kali periode, tahun pertama dan tahun kedua itu selalu nolak santri karena kebanyakan yang hadir. Dengan cara memberikan video seperti capcutnya si Putra kemarin. Hanya memang tertata dia. Itu contoh yang mau kita laksanakan. Coba nanti saya coba cari ininya, kontaknya ya. Udah lama sekali nggak ini, udah berhubungan sama beliau. Namanya Ustadz Irsyad Safar. Kalau di browsing tahu tuh di Google. Dia ketua komisi sekarang. Ketua PKS Sumsel, Sumbar ya. Nah, kalau sempat ke Payakumbuh, cari Ustadz Zulkifli Amali. Kemarin beliau ngisi di Bekasi, ngundang saya itu. Zulkifli Amali itu udah jadi Ustadz nasional itu. Waktu mendirikan pondok pesantren Al-Hupas, namanya bareng-bareng juga sama beliau itu, dan BMT Payakumbuh, BMT Al-Fataya juga sama saya itu. Zulkifli Amali sama Ustadz Irsyad Safar. Nanti saya kirim lah ini ke grup ya. Coba kalau ada waktu kalau ada waktu silaturahim sama beliau, banyak diskusi sama beliau. Beliau dari nol itu mendirikan Al-Hupas itu sampai jadi juara internasional. Ada yang berbasis internasional mereka itu. Oke. Sambil saya coba browsing dulu. Orang tutup bensin. Saya coba browsing ini ya. Arisalah namanya. Coba lah. Arisalah ya. Oke, siap Ustaz. Paling ini saya coba ini dulu. Yang penting itu yang gedungnya dulu Ustaz. Karena kalau gedung kita ini boleh pinjam pakai, udah bisa baru bisa kita buat video yang benar-benar bagus nanti. Pulang. Betul. Karena kita sekarang ini terkait lokasi juga masih agak bingung untuk ininya, masih belum betul, belum ada kepastian ya lokasi mana ya. Iya benar Ustaz, soalnya itu gedung itu juga kan masih mau kita rehab itu. Kita bayi atau bujang. Tinggal masuk bisa. Seliter. Boleh apa sih bujang 20. Kembali ke motor lah. Motor dia. Coba. Nah, ini kalau ketemu beliau, Ustadz Irsyad Safar, sampaikan saja salam dari Pak Kepala BSM dulu, Kepala Bank Syariah. Mana pakai jaket ya? Bilang-bilang lu masuk jangan asal pakai. Ya kemarin aku cari jaket ya, kan aku kasih sih kok yang masuk masa minta lagi. Jadi kasih kok.